Assalamualaikum, saya Erwan Wijaya. Saya adalah dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi UMY. Perkenalkan, aku Muhammad Rehan dari BEM Visipol UMY. Oke, halo, kenalin nama aku Giska Prameswari, bisa dipanggil Giska. Aku mewakili Komai UMY, tepatnya aku selaku Ketua Divisi Jaringan dan Kerjasama Komai UMY. Halo teman-teman, aku Maudi Mardita. Aku dari Komakom, dari Ilmu Komunikasi UMY 2020. Halo semuanya, kenalin aku Silviana dari Kepala Divisi Sosial Masyarakat Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Halo, selamat pagi menjelang siang semuanya. Aku Gazil Aziz Parantapa dari DPM Visipol UMY. Sebelumnya salam kenal semua. Nama aku Nanda Yulfi, tapi biasa dipanggil Nay. Alhamdulillah saat ini aku diamanahi jadi Ketua Umum Visma periode 2022-2023. Ini sih, ternyata Yogyakarta sudah punya pendidikan walaupun ini non formal ya buat teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Dan kalau tadi saya lihat di sini teman-teman berkebutuhan khusus di sini kan sebetulnya skill komunikasinya bagus ya. Jadi tadi pas teman-teman ambil gambarnya gitu ya, dia bisa berinteraksi, ditanya tuh bisa jawab, kemudian kontak matanya juga jelas ke kita. Terus habis itu attitude juga sama. Tadi waktu dia menunjukkan tuh gini gitu ya, berarti kan secara unggah-ungguhnya dia sudah terlatih. Terus juga yang menarik lagi sih skill sih, karena memang kebetulan saya punya beberapa teman yang punya putra-putri berkebutuhan khusus juga. Dan saat orang tua itu bisa menerima kebutuhan mereka, kemudian menggali bakatnya, biasanya mereka tuh punya satu skill yang akan mereka fokus di situ, karena mereka tidak seperti teman-teman yang lain gitu ya, yang bisa belajar macam-macam. Biasanya mereka akan fokus satu hal dan itu akan lebih jago dibanding yang lain. Itu yang juga saya lihat di video ini. Jadi menurutku sih video ini menarik sih karena bisa ini ya. Tadi saat di video ini kemudian teman-teman coba screening gitu ya ke forum digital atau offline yang lebih besar, akan banyak orang yang terbuka. Mungkin kesanku sendiri ya, kayak aku sama ibu ya, khususnya di kampung halamanku ya, mungkin nggak ada lah, atau mungkin nggak pernah melihat bahwa ada loh ini panti buat anak-anak yang keterbelakangan gitu, khususnya untuk anak-anak yang, jadi kan kalau di ini aku melihatnya bahwa di panti ini kebanyakan memang anak-anak yang Down syndrome ya. Jadi aku kayak merasa wah keren gitu. Kalau aku menanggapi video ini sendiri, ini kan terkait isu disabilitas ya. Dan aku sebagai pribadi aku sendiri jujur aja kayak tersentuh. Ternyata emang di luar sana masih banyak orang yang mempunyai kekurangan yang kayak kita kan sebagai hitungannya yang normal aja belum tentu mau untuk gerak untuk produktif kayak mereka, tetapi mereka yang istilahnya ada disabilitas tapi mereka punya motivasi tersendiri mungkin untuk bisa lebih baik, bisa pengen sama kayak kita yang normal kayak gini. Itu kayak semangat mereka buat hidup, semangat mereka buat terus belajar, itu aku apresiasi banget sih. Kesannya hangat soalnya aku baru tahu kalau Bina Siwi itu seperti apa. Kemarin kan cuma tahu dari dosen terkait panti asuhan Bina Siwi, ternyata di dalamnya banyak kegiatannya. Jujur aku senang banget ada video ini, karena dari SMA juga aku salah satu orang yang fokus bergerak di isu anak-anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau teman-teman disabilitas. Menurutku video ini benar-benar bisa memberikan edukasi juga ke masyarakat sebagai bahan mereka untuk lebih aware sama kehadiran teman-teman disabilitas. Jujur kan kebetulan ya tentang disabilitas ya, dapat kita lihat juga bahwa banyaknya di Indonesia tuh masih banyak gitu angka disabilitas. Kalau lihat dari video ini kan tentang kayak perkembangan mereka, terus dari panti asuhan Bina Siwi yang berusaha mengembangkan minat, potensi dan juga bakat masing-masing. Jujur terharu sih.
Yang pertama terharu sih, soalnya kayak jarang gitu loh. Tadi kan ibunya bilang kalau dia ini tergerak hatinya gitu kan, dan kayak jarang banget ada orang yang mau mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun untuk memberdayakan masyarakat yang mungkin keterbatasan gitu. Yang kayak kita aja kalau mau memberdayakan masyarakat yang normal gitu aja susah gitu ya, apalagi ini yang punya keterbatasan. Jadi luar biasa banget sih pengabdiannya. Kalau saya lihat di Jogja sih bagus ya Mas ya. Jadi maksudnya gini sih, saya lihat ada beberapa sekolah swasta di Jogja gitu ya yang murni inklusi. Jadi memang di kelasnya itu tuh komposisinya ada yang berkebutuhan khusus, ada yang normal juga. Atau bahasanya biasanya kalau di sekolahnya anak saya ada yang istimewa dan ada yang biasa. Istimewa itu banyak berkebutuhan khusus. Ada teman-teman istimewa dan teman-teman yang normal. Nah ini ada beberapa sekolah yang udah seperti itu. Jadi sebetulnya sih saat ada orang tua yang kemudian dianugerahi putra-putri yang istimewa, saat mereka kemudian mau menerima, kan di sini tadi gue bilang toh Pak Sugiman ya. Pak Sugiman cerita biasanya didiskriminasi nih, yang normal kemudian diragati, dibiayai, kemudian yang berkebutuhan khusus dibiarkan begitu saja. Seharusnya sih enggak gitu ya, karena saat tinggal di Jogja itu banyak sekolah-sekolah yang benar-benar murni inklusi, jadi bisa menerima gitu ya. Itu sekolah yang swasta biasanya inklusi. Kalau yang negeri ada di SLB, dan SLB Jogja pun bagus kan kualitasnya. Beberapa sekolah Muhammadiyah juga ada yang SLB. Kalau dilihat dari untuk pendidikan ya, kayaknya mereka tuh ya itu tadi, mereka kan kayak dianggap aneh atau apa. Jadi mereka tuh kebanyakan orang-orang yang terkucilkan. Jadi kayak mereka tuh kalau disatuin ya, misalkan di SD negeri mungkin kalau disatuin mereka tuh jauh gitu loh ketertinggalannya dari anak-anak yang biasa. Jadi kebanyakan kalau pendidikan biasa itu kayak menyerah sama mereka. Jadi makanya mereka kadang disuruh pindah mungkin ke sekolah luar biasa atau apa gitu. Jadi mereka tuh kayak dikotak-kotakan juga gitu. Kalau untuk pendidikan disabilitas ini terkait yang formal ya berarti ya? Atau kalau untuk yang formal menurutku beberapa kayak lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah di negara kita sendiri itu udah lebih memperhatikan lah, kayak udah mulai penggunaan braille. Terus kayak sebenarnya kalau untuk yang disabilitas ini kan lebih ke persuasif ya, dari hati ke hati gitu. Jadi menurutku, tapi kalau untuk di kampus kita sendiri mungkin belum terlalu terlihat gitu ya. Kalau untuk non formalnya kayak aku lihat di video barusan itu benar-benar nyampe banget apa yang disampaikan dari para pembimbingnya ke murid-murid yang disabilitasnya itu. Dari mulai tadi ada gamelan, terus ada kerajinan kayak keset, tas, itu menurutku udah wah banget sih. Itu bisa jadi langkah awal ke depannya biar seenggaknya tuh mereka yang disabilitas rasa percaya diri mereka tuh udah terbangun dulu, nggak merasa kayak aku kayak gini banyak kurangnya, apakah nanti bakal disingkirin masyarakat. Yang penting mereka tuh udah kayak kepercayaan diri mereka tuh bangkit dulu, semangat mereka untuk belajar berproses itu udah ada. Itu yang kedepannya mungkin bisa memudahkan untuk ke pendidikan yang formal. Kalau di Jogja sendiri aku belum cukup banyak ilmu untuk tahu sejauh apa pendidikan di sini. Tapi kalau misalnya berbicara di luar Jawa, itu tuh masih banyak ketimpangan gitu loh. Jadi tidak semua mendapatkan pemerataan pendidikan yang cukup untuk teman-teman difabel dan disabilitas terkhususnya. Kalau yang aku lihat, karena aku lihatnya di Bengkulu ya, aku belum memperhatikan yang di Yogyakarta atau yang di lainnya gimana. Tapi kalau yang dari aku lihat dari daerahku sendiri, itu kalau aku tidak salah di Kota Bengkulu itu hanya ada satu sekolah luar biasa yang memang nggak terlalu kualitas sekolahnya itu terlalu diperhatikan seperti sekolah negeri atau sekolah swasta pada umumnya. Oke. Untuk pendidikan tentang disabilitas sendiri, bagi itu sangat penting. Soalnya setiap anak tuh berhak untuk mendapatkan pendidikannya sendiri. Di Indonesia sendiri tuh, aku lihat beberapa mungkin kayak pendidikan disabilitas tuh ditutup gitu ya.
Ya, sedihnya itu mungkin ditutup karena faktor tidak ada pendaftar ataupun faktor lainnya gitu. Cuma kalau di Jogja sendiri, yang aku tahu juga pendidikan disabilitas tuh udah agak banyak. Menurut aku penting sih, soalnya mereka itu kan manusia, ya kan? Manusia itu terbatasnya mereka, menurutku masih bisa diberdayakan kalau misal tempatnya itu ada. Contohnya kayak teman-teman yang ada di Bina Siwi itu kan butuhnya mereka bisa berdaya kan. Terus juga itu juga bisa pemberdayaan yang dilakukan dengan mereka itu juga bisa mengurangi perlakuan tidak manusiawi yang diberikan masyarakat kepada mereka. Misal kayak mungkin ada teman-teman yang keterbatasan terus dipasung atau dikurung dalam ruangan, itu kan tindakan yang tidak manusiawi. Nah, dengan adanya panti kayak Bina Siwi ini itu bisa membuat teman-teman yang keterbatasan itu bersosialisasi, melakukan hal-hal yang emang seharusnya bisa mereka lakukan itu daripada cuma diem doang di rumah itu. Karena kalau misal nggak ada akses kayak gini ya, itu tadi masyarakat nggak akan mau gitu menurutku. Jadi cukup penting sih, penting banget. Oke, menarik nih Mas. Jadi tahun 2007 itu kalau nggak salah ya, nanti coba cek deh di website kampus kita. Jadi sekitar 2007 atau 2006 UMI itu mendapat US Star Penghargaan Internasional di beberapa kategori. Salah satu kategorinya adalah kita kampusnya inklusif. Jadi kampus inklusif itu adalah kita kampus yang terbuka untuk semua orang, baik yang berkebutuhan khusus ataupun yang normal. Jadi kalau secara infrastruktur, teman-teman bisa lihat di beberapa prodi, beberapa gedung gitu ya, kita sudah memfasilitasi itu. Jadi ya sederhana lah, ada kamar mandi khusus buat yang berkebutuhan khusus. Kemudian saat tempat yang naik tangga itu ada yang buat jalur kursi rodanya, ada juga. Nah, untuk infrastruktur sendiri mungkin di gedung-gedung baru ada ya, cuman kalau di gedung lama nggak ada. Kayak gedung-gedung yang sebelah sini kampus kan, yang baru tuh kayaknya mereka udah mulai sadar bahwa ya disabilitas itu butuh dukungan. Jadi di gedung-gedung baru tuh kayaknya udah ada deh fasilitas gitu. Kayak misalnya yang simple jalan yang nanjak gitu, enggak tipe tangga gitu, udah ada sih. Kalau dibilang sudah cukup ramah, aku belum bisa bilang cukup ramah, karena kalau aku sendiri belum nemuin kayak mahasiswa UMI yang mengalami disabilitas gitu. Jadi mungkin sistemnya mungkin dari beberapa dosen ada untuk penanganan khusus, tapi karena yang kita lihat juga kan di UMI ini mungkin jarang lah nemuin mahasiswa yang mungkin disabilitas gitu. Mungkin kayak kalau aku bisa bilang ramah, mungkin belum terlalu kelihatan gitu. Kalau ramah disabilitas, aku belum cukup paham dan belum cukup ilmu untuk tahu sebenarnya yang ramah disabilitas itu seperti apa. Tapi kalau untuk dari lingkunganku sendiri yang ada di UMY itu sudah cukup mendukung apapun kegiatan yang memang bersangkutan dengan teman-teman difabel dan disabilitas. Belum ada melihat ada anak difabel yang ada di sini. Mungkin salah satunya karena aku nggak tahu sih kenapa belum ada, ataukah UMY menerima atau ada persyaratan khusus untuk anak-anak yang disabilitas ini. Tapi sejauh ini aku belum pernah melihat. Dan kalau dari segi fasilitas, ya mungkin ada sih, kayak lift itu kan salah satu fasilitas yang juga bisa membantu difabel sebenarnya. Tapi mungkin untuk sarana dan prasarana ataupun fasilitas lainnya ada yang belum memadai kebutuhan dari mahasiswa yang kalau misalnya ada yang disabilitas gitu. Tapi sejauh ini aku belum pernah lihat sih. Kayak aku izin jawab, dari di UMY sendiri ya, mungkin beberapa gedung ataupun bangunan tuh sudah ada ya jalur untuk disabilitas sendiri gitu. Namun masih ada beberapa juga ruang lingkung yang mungkin kurang ramah buat disabilitas, seperti mungkin jalannya belum ada, ataupun toiletnya, ataupun seperti kan di gedung-gedung utara seperti itu kan belum adanya lift gitu ya, masih memakai tangga. Itu kan nanti bisa menghambat gitu. Gak mungkin kan kayak mereka teman-teman apalagi yang pakai kursi roda naik tangga gitu. Kita udah ada toilet disabilitas, jadi menurutku itu sudah menjadi satu langkah lebih ke depan lah
untuk menjadi kampus ramah disabilitas, tapi kalau menurutku masih kurang sih. Jadi mau dikatain belum tapi sudah ada toilet disabilitas, mau dikatain udah tapi masih ada beberapa hal yang kurang, jadi 50-50 ya. Kalau begitu teman istimewa sih jangan takut berkolaborasi dengan siapapun. Sekalian juga nih buat teman-teman yang normal, silahkan berkolaborasi sama teman yang istimewa. Jadi biar bisa saling memberi gitu ya. Teman-teman yang udah punya pengetahuan luas bisa sharing, dan teman-teman yang istimewa ini biasanya akan fokus satu hal, bisa sharing juga ke teman-teman yang normal. Mungkin pesan saya ya ini, bersyukur aja sih. Mungkin pesan aku buat teman-teman yang disabilitas itu pokoknya tetap semangat, tetap belajar ke depannya, karena kalian itu bukanlah suatu program masyarakat yang gagal, tapi kalian bisa menjadi lebih sukses dan lebih berharga dibanding teman-teman yang biasa. Dan untuk teman-teman yang normal pun, kalian jangan memandang teman-teman yang disabilitas itu sebelah mata. Bisa jadi mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang emang kita nggak punya gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, sebenarnya terkait pendidikan, berkarya, cara berpikir dan bagaimana kita di publik itu tergantung dari kita sendiri. Dan menurut aku tidak ada batasan untuk kita menjadi orang yang baik dan saling menghargai, mau kita punya kekurangan, kebutuhan khusus atau apapun itu. Yang penting jadilah orang baik dimanapun kita berada. Untuk teman-teman yang disabilitas, aku pesan untuk teman-teman jangan patah semangat, jangan minder, terus percaya diri, karena masa depan itu milik semua orang, tidak terbatas dari kesehatan fisik atau kebutuhan khusus kita masing-masing. Dan untuk teman-teman yang lain, mungkin kita sudah bisa mulai merangkul teman-teman yang berkebutuhan khusus supaya mereka lebih percaya diri, dan akhirnya masyarakat secara menyeluruh bisa memberikan akses yang merata untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Oke, buat teman-teman penyandang disabilitas, tetap semangat, kalian hebat, lanjutkan untuk semua, raih apa yang kalian inginkan. Terus untuk teman-teman yang tidak menyandang disabilitas atau teman-teman kita yang biasa, ayo kita rangkul sesama, kita tumbuhkan sikap manusiawi kita kepada sesama. Lebih berempati mungkin ya sama teman-teman yang disabilitas, karena mereka juga manusia yang perlu dilihat, yang perlu didengar, dan sebagai sama manusia kita juga harus mau mendengar aspirasi mereka, mau menghargai apa yang mereka lakukan, karena kita di sini hidup di dunia ini saling berdampingan satu sama lain. Jangan pernah merasa unggul dari satu sama lainnya, karena dengan begitu nanti kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik gitu.